96.3 RPK FM Jakarta. Halo, selamat siang sahabat RPK. Berjumpa lagi kali ini dalam program Johai Show bersama dengan saya Poppy Natama dan sahabat RPK di siang hari yang kali ini cerah nih dari kawasan Cipinang Muara nih ya sahabat RPK. Dan semoga Poppy juga sahabat-sahabat RPK di siang hari ini semoga harinya juga sama cerahnya. Dan kali ini dalam program Johai Show di bagian yang pertama kita akan berbincang mengenai drama Korea Selatan. Dan kali ini sahabat RPK, topik drama Korea Selatan yang akan dibahas ini sangat-sangat in dan sangat-sangat dinantikan oleh para pecinta drama Korea. Dan pastinya Poppy nggak sendiri, seperti yang sahabat RPK saksikan kali ini melalui live streaming YouTube RPK FM. Kali ini sudah ada teman-teman dari Drakor Class. Ada Kak Dwi Tobing, ada Kak Talita Rahma dan Kak Lendi. Halo. Halo, annyeong. Annyeonghaseyo. Apa kabar Kak Lendi, Kak Talita dan Kak Dwi? Baik. Hard sign gitu ya. Oke. Oh ya, sebelum kita berlanjut, Kak Dwi, mohon maaf belum di unmute. Aku belum dengar suara Kak Dwi ini jadinya. Oke, Kak Dwi apa kabar? Hai, Kak Poppy, terima kasih. Kak Poppy gimana kabar nih? Aku juga syukur hingga saat ini sehat, semangat terus dong. Apalagi kalau udah siaran Johai Show bareng Drakor Class tuh, udah semangat banget pastinya. Nah, kali ini sahabat RPK, seperti yang sudah sahabat RPK saksikan juga di media sosial gitu ya. Kali ini kita mau bahas drama apa sih sama Drakor Class? Boleh dari Kak Talita terlebih dahulu, kita mau bahas apa nih Kak Talita? Kami dari Drakor Class kali ini mau berbincang-bincang tentang pastinya drakor yang lagi in saat ini, yaitu drakor medis. Tentang kesehatan, dokter-dokteran, dokter-dokter ganteng, dokter-dokter cantik. Ya kayak gitu deh. Ini betul, ini lagi in banget nih ya, dan sangat ditunggu-tunggu bahkan dari tahun 2020 karena season pertamanya ini mencetak hits dan rating Korea itu sangat-sangat bagus. Nah, sahabat RPK pasti udah tahu ya. Kali ini kita akan bahas salah satunya mengenai drama Hospital Playlist. Tapi sebelum kita jauh lebih dalam nih, aku mau tahu aja nih, sejauh ini sebenarnya kan udah banyak gitu ya, beberapa nggak terlalu banyak sih, tapi cerita mengenai medis ini jadi salah satu cerita yang favorit untuk dijadikan background dari sebuah drama Korea Selatan. Nah, kalau boleh tahu hingga saat ini dari Kak Lendi atau Kak Dwi boleh nih ya sebutkan apa aja nih drama-drama yang temanya dokter, medis gitu, silakan. Lendi tuh, silakan tuh. Oh, Kak Lendi. Jagoannya nih kayaknya ya. Jagoannya nih. Jagoan. Enggak sih. Tergantung opanya juga. Oh, gitu. Pokoknya prinsipnya Drakor Class itu opa nggak boleh salah Kak Pop. Iya, Jadi apapun misalkan agak mengecewakan gitu ya, biasanya kita opa itu selalu benar gitu. Jadi nyane untuk para oni gitu ya, karena kami masih kaum Hawa gitu ya. Iya, betul. Opa selalu diawali lebih dulu. Oh, gitu. Iya, betul. Oke, nggak apa-apa, cocok berarti sama aku. Mengedepankan opa. Oke, kalau gitu drama-drama apa aja nih kalian dia? Aku yang nggak bisa lupa itu drama kedokteran tuh drama Hospital Playlist yang pasti. Tapi ada lagi yang main itu Jang Hyuk sama Park So Dam. Itu juga drama drama kedokteran yang aku suka banget, judulnya apa ya, lupa aku, tunggu. Beautiful Mind, apa ya? Beautiful Mind, ada Yes. Betul ya, kayak Jang nggak Hyuk salah ya. itu. Itu bener ya, ratingnya Kata Lita ya. Ratingnya nggak berapa bagus, tapi nontonnya tuh bisa sampai termehek-mehek gitu loh. Oh, itu udah kayak judul program gitu ya. Iya, betul. Oke. Iya, judulnya Beautiful Mind, bener. Jadi si Jang Hyuk ini ceritanya
dokter tapi nggak punya apa ya. Jadi kalau dokter tuh, kalau idealnya dokter tuh kalau sama pasien kan bisa memahami ya. Yes. Jadi menjelaskannya dengan bahasa yang tidak terlalu medis biar pasien orang awam juga tahu kalau penyakitnya tuh ternyata sederhana gitu. Tapi si Jang Hyuk ini nggak punya rasa itu, dia tuh punya penyakit, jadi otaknya tuh habis dioperasi gitu, terus dia punya sakit. Jadi ada kelainan di bagian memahami perasaan orang. Jadi ketika dia jadi dokter, dia tuh perasaan dia tuh kompetitif gitu. Jadi operasi yang dia lakukan harus benar gitu. Padahal bukan itu kan tujuan kita berobat, kan tujuannya biar pasien itu nyaman, terus pasien itu bisa sembuh gitu. Tapi ini dia enggak, dia kompetitif gitu. Jadi begitu ada kegagalan, dia tuh cenderung menyalahkan diri sendiri, tapi nggak minta maaf sama pasien. Misalnya kayak minta maaf ya karena ada kesalahan di sini gitu. Dia enggak, dia malah bilang, dia marah-marah gitu malahan. Jadi tapi dia cerdas banget, makanya aku suka. Jadi Jang Hyuk waktu meranin di Beautiful Mind tuh berasa kayak melihat sisi Jang Hyuk yang sebenarnya. Alah. Enggak sih, Jang Hyuk tuh emang pinter banget kalau meranin berbagai karakter gitu. Aku termasuk kagum sih sama aktor sekelas Jang Hyuk, kan udah opal, udah senior gitu. Bener. Itu aku yang nggak bisa lupa, Kak Popi. Oke. Ini drama tahun 2000-an awal ya kayaknya ya? Iya, aku jadi kerasa udah tua gitu ya. Dramanya. Bukan tuanya sih, lebih tepat. Terjun ke dramanya agak lebih lama gitu. Kalau tua enggak, kita masih imut-imut. Masih SMA kayaknya ya? Popi. Dramanya 2016. Oke. Dan ini hype waktu itu lagi hype-nya Moon Lovers, mungkin gara-gara yang drama populer-populer itu, jadi yang kayak Beautiful Mind jadi nggak terlalu hype gitu. Karena apalagi Moon Lovers kan diperankan oleh salah satu idol gitu ya. Betul sekali. Itu jadi salah satu. Jadi kita harus bahas Moon Lovers. Tolong ya, Kak Popi tolong diarahkan ya ini temanya siap. Gitu. Gitu. Oke. Oleh karena itu pastinya masing-masing dari Kak Dwi Tobing, dari Kak Thalita Rahma juga punya judul drama Korea mengenai medis favoritnya masing-masing nih ya. Tadi Kak Thalita sudah menggebu-gebu sekali mengenai Hospital Playlist. Tapi apakah ada drama yang lain? Nanti kita akan sama-sama dengarkan. Tapi kita harus jeda break sejenak nih, sahabat RPK juga yang mau join, mau tanya-tanya, atau bahkan punya rekomendasinya untuk drama yang bertemakan medis gitu ya. Boleh ikutan melalui SMS ataupun WhatsApp, nomornya ada di bawah kalau sahabat RPK nonton di live streaming YouTube RPK FM, atau bisa langsung komen di live streaming YouTube. Dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda break yang satu ini. Halo Sobat RPK, saya Dr. Reza Aditya Arpandi, spesialis saraf. Di sini saya mau menekankan bagaimana sih caranya kalau kita menemukan anggota keluarga ataupun teman ataupun seseorang yang mengalami kejang. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan panik. Itu yang pertama. Kemudian kita pastikan si penderita aman dari lingkungan sekitar, aman dari tempat-tempat yang berbahaya. Kita usahakan kita jauhkan dari, misalnya, singkirkan benda-benda yang berada di sekitar sehingga penderita dapat mengalami kejang dengan aman. Kemudian kita longgarkan bajunya, longgarkan baju bagian atas, kemudian miringkan kepala atau miringkan badannya ke samping untuk menghindari lidahnya jatuh ke belakang ataupun untuk menghindari air liurnya masuk dan menyumbat jalan nafas. Dan kita biarkan kejangan tetap berlangsung. Jangan memasukkan benda apapun ke antara gigi, benda apapun ke dalam gigi penderita, karena bisa menyebabkan gigi patah. Dan begitu kejang selesai, biarkan mereka beristirahat, biarkan mereka tetap tidur, berbaring. Kemudian kalau sudah bangun dan dapat menjawab pertanyaan dari kita, baru kita berikan minum. Dan setelah itu baru kita ke dokter terdekat.
Balita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Halo sahabat RPK 96,3 FM. Tips sehat cegah TB. Yang pertama, makan makanan bergizi secara teratur. Kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, lakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Saya Dr. Eva dari Puskesmas Kecamatan Tebet untuk RPK FM. Balita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Annyeonghaseyo, selamat siang sahabat RPK. Kembali lagi dalam program Joy Show. Kali ini bersama dengan Kak Dwi Tobing, Kak Talita Rahma, dan juga Kak Lendi dari Drakor Class. Kita lanjutkan. Kali ini masih membahas mengenai drama Korea Selatan yang bertemakan medis gitu ya. Kalau tadi kita udah dengar pembuka dari Kak Lendi, kali ini aku mau dengar dari Kak Dwi Tobing yang background-nya udah penuh dengan cinta kali ini ya. Kita kontekstual. Kalau Kak Dwi gimana nih Kak? Apa nih tadi pertanyaannya? Drama, kira-kira drama Aku paling drama suka. medis. Yes. Yang aku paling suka, pertama aku kan belum banyak nonton drakor juga ya, tidak sebanyak Lendi tentunya. Jadi yang aku tonton tuh baru beberapa tuh kayak Dinner Maid. Dinner Maid itu sebenarnya ya dia profesinya dokter, jadi bukan medical lah gitu ya. Terus Hospital Playlist sama One Poem a Day. Yang aku paling suka Hospital Playlist. Yang pertama itu mulai itu keren banget gitu. Yes, belum ada yang bisa ngalahin emang. Yang pertama itu. Nah, kalau Kak Dwi sendiri kenapa nih punya ketertarikan khusus sama drama Korea yang bertemakan medis? Kalau drama Korea yang aku paling suka itu bergenre romcom. Kalau itu udah pasti. Jadi kalau digabung romcom dan medis, oke. Kita sudah pasti ada di situ dan terpaku ya kan. Jadi pertama aku paling suka lihat dokter. Karena itu cita-cita terpendam waktu kecil. Itu satu. Yang kedua, dokter itu pasti kayak punya apa ya, mereka tuh ada karisma tertentunya gitu loh. Yes. Nah, apalagi kalau masuk ke drama Korea, jadi bergabunglah visual dan kecerdasan. Nah, apa ya? Siapa yang nggak langsung jatuh hati gitu ya? Gitu loh. Itu visualnya dapat, kecerdasannya dapat kan. Apalagi kalau udah mereka mulai melafalkan nama-nama Latin itu dengan cepat gitu ya. Gitu loh. Tapi tetap kalau di ruang operasi mes gitu ya, ngomong mes. Iya. Tapi cool banget gitu ya. Cool banget, biasa. Gitu padahal lagi acting kan ya, gitu sebetulnya kan, gitu. Ya, tapi kan realnya juga pasti begitulah. Gitu. Jadi kalau drakor medis berarti paduan visual,
dan kecerdasan yang paripurna, ya selesailah kita semua kan gitu ya. Irresistible langsung. Dan gak peduli gitu ya, misalnya punya episode tuh banyak, tapi tetap ditonton sampai habis. Ya. Kalian ini ngangguknya paling kenceng nih. Oh, kalau Leni gak usah ditanya tuh, Mbak Kak Popi, udah. Udah jatuh hati banget kayaknya ya. Yes, itu dari Kak Dwi, sahabat RPK. Kita juga butuh denger nih, kalau dari Kak Talita, sejauh ini drama Korea bertemakan medis yang paling favorit gitu ya, yang bisa direkomendasikan untuk sahabat RPK juga yang di rumah. Sebenarnya kalau misalkan mau rekomendasi, kita sudah jelas kita punya web Drakor Class. Di sana kita juga udah nulis rekomendasi istilahnya dari teman-teman Drakor Class apa aja sih yang nggak bisa dilupain gitu. Cuma kalau untuk pribadi, diriku punya jagoan sendiri. Oke, ini nih Pastinya yang selain, ditunggu-tunggu. tapi pastinya selain hospital playlist ya, karena hospital playlist itu kan udah TOP BGT gitu ya. Cuma sebelum hospital playlist gitu ya, aku punya jagoan sendiri, Oke, apa tuh Kak Dwi? Dr. John. Nah, Dr. John. Oke. Yang main Jisang, yang lagi saat ini juga lagi main juga di salah satu drama hukum gitu ya. Dia di Dr. John ini dia sebagai dokter anestesi. Tapi ini ada tapinya Kak Pupi, ada tapinya. Kenapa tuh? Dokter anestesi yang pernah jadi seorang tahanan. Jadi dia itu pernah didakwa gitu ya, pernah jadi masuk penjara karena dia menyuntik mati pasiennya yang pernah apa istilahnya ya, melakukan kejahatan. Jadi ada pasien melakukan kejahatan gitu kan. Pasiennya itu mohon maaf agak berkaitan dengan pedofil gitulah ya. Jadi banyak musuhnya gitu kan. Terus kontroversial kasusnya. Jadi begitu si dokter John ini menyuntik mati gitu kan, itu langsung jadi heboh gitu. Nah, terus akhirnya dia memang terbukti bersalah. Padahal sebenarnya ada istilahnya beberapa yang mengatasnamakan boleh untuk masalah suntik mati itu berkaitan, ada beberapa lah gitu. Tapi ternyata waktu pas di situ dia dakwaannya memang dia bersalah gitu. Tapi dia tidak kehilangan license medisnya. Jadi dia setelah dari penjara dia balik lagi. Nah, setelah pas balik lagi inilah yang menimbulkan kontroversi bahwa nanti dia bakal nyuntik mati orang lagi nih, bla 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 kayak gitu. Dan ini menarik banget. Jadi pesannya adalah bahwa dokter ini juga bisa jadi seorang dewa maupun bisa jadi seorang dosa sajang. Jadi mungkin kalau misalkan yang kemarin gitu kan yang dengerin masalah mistis gitu kan. Nah, dokter juga ternyata bisa jadi malaikat maut juga buat pasiennya kalau salah praktek gitu. Jadi itulah jagoanku, Dr. John. Oke. Yang pastinya tergila-gila dengan Jisung kayaknya nih. Ya betul, pastinya acting Jisang di situ. Sampai gitu ya. Pastinya menawan actingnya. Oke, dari dokter anestesi, tapi ternyata punya banyak plot yang juga sangat bagus gitu ya Kak Talita ya. Betul. Jadi ada hukumnya. Jadi benar-benar di situ kita diajarin juga tentang hukum gitu ya. Maksudnya bagaimana sih kalau misalnya mau prakteknya dokter bakal seperti apa gitu kan. Jadi benar-benar dokter itu punya tanggung jawab loh gitu. Nggak cuma you're just a doctor no gitu, tapi punya responsibility gitu. Jadi nyawa pasienmu itu juga tanggung jawabmu gitu secara tidak langsung kayak gitu sih. Dan hospital playlist juga menerapkan ini gitu. Maksudnya di 5 dokter kece-nya dia juga menerapkan ini. Gitu. Dan itu enak banget buat dilihat. Nah, ini juga mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi nih untuk sahabat RPK, terlebih yang masih SMA gitu ya, dibilangnya masih cari kira-kira cita-cita ke depannya mau jadi apa. Terus sangat suka dunia medis. Nah, ini bisa jadi salah satu hal yang membuat sahabat RPK mungkin juga bisa semakin semangat gitu ya, apalagi yang mau menjadi dokter nantinya gitu. Pastinya nggak Popi. Soalnya benar ya, maksudnya mungkin Kak Dwi, Kak Lendi juga setuju banget. Jadi dokter nggak cuma dokter gitu. Maksudnya nggak cuma kita beneran paham banget tentang masalah kedokteran gitu ya. Cuma waktu pas
operasi gitu. Kadang-kadang ada loh penjelasannya, misalkan ini penyakit pasien Yes. apa gitu, ntar di situ ada PTSD apalah, istilahnya di situ ada postpartum syndrome apa di situ. Jadi kita bisa belajar juga secara tidak langsung terkait penyakit masing-masing orang yang sedang diperiksa sama dokter itu gitu. Jadi top banget deh. Jadi bener-bener kata Kak Dwi ya, apakah visual plus Paduan kecerdasan visual dan paripurna. cerdasnya paripurna. Ya. Oke. Nah, Udah habis ya kita ya. Udah. So, udah selesai. dan sahabat RPK pastinya nanti juga kita akan bahas gitu ya, terlebih mengenai Hospital Playlist season 2 kali ini yang sudah tayang 4 episode. Nah, kalau dari Kak Dwi, Kak Talita, dan Kak Lendi, ini tim yang nonton ongoing apa tim yang tunggu selesai baru nonton? Gimana? Kak Dwi itu biasanya punya kejutan, omongannya punya kejutan. Oh, oke. Aku tunggu nih Kak Dwi. Kalau aku sih sukanya dua-duanya ya. Maksudnya kalau ongoing kan artinya kita harus kita deg-degan juga nunggu. Iya, betul. Deg-degan nunggu nih masih apalagi kalau udah digantung gitu. Kan Kak, kita harus nunggu Yes. 1 minggu lagi gitu. Jadi masing-masing ada sensasinya sih. Jadi kalau yang ongoing begitu, artinya kita harus menahan diri. Nah, tapi dengan ranjau-ranjau spoiler di mana-mana kan ya, gitu ya. Betul. Sebelum harinya tuh dari stasiun TV-nya suka kasih still cuts gitu kan ya. Nah, itu suka menjebak gitu. Yang kedua, tapi aku juga nonton yang yang completed gitu. Completed juga nonton. Jadi sebenarnya tergantung lagi moodnya yang mana aja gitu, dan lagi pengen yang mana gitu. Kalau yang lagi seru yang ini ya ayo gitu. Jadi tidak penganut satu gitu loh. Oh, oke. Keren. Tidak Berarti dalam satu waktu gitu ya, Kak Dwi ini juga bisa nonton beberapa drama sekaligus ya? Bisa iya, bisa juga. Jadi nggak ada pakemnya gitu loh Kak. Jadi bisa Oke. jadi kayak sekarang aku lagi baru selesai nonton yang udah selesai Made for Each Other, itu romcom pendek, itu 13 episode aja gitu. Terus dan yang ongoingnya hanya Hospital Playlist, aku nggak nonton yang lain gitu. Padahal kan lagi banyak banget yang main kan gitu. Jadi kita sih ongoing ini jadi lebih fleksibel aja sih. Nontonnya kan cukup, kalau Hospital Playlist kan cuma sekali seminggu tuh Kak. Iya, Jadi betul. nggak ngabisin waktu, bener-bener nggak ngabisin waktu. Ini beneran hiburan sekali seminggu cukup gitu. Me time-nya di situ deh. Yes. Pokoknya kalau buat anggota Drakor Class gitu ya, karena semuanya kemarin kan udah dibilangin sama Kak Dike kalau kita tuh banyakan mayoritas ibu-ibu. Nah, buat ibu-ibu biasanya sih ongoing lebih oke gitu, karena benar-benar tidak menyita waktu gitu ya, benar-benar Betul. sangat tidak menyita waktu. Karena kalau misalkan pun kita ngikutin 4 drama ongoing itu kan harinya beda-beda gitu ya. Yes. Jadi hanya 1 jam aja kok, maksudnya yang itu juga sekitar jam 7 sampai jam 8 udah di end gitu. Habis itu ya lo mau gemes kek, lo mau apa kek, itu terserah lo gitu kan. Itu Sampai derita lo, ya. itu derita lo ongoing gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan ada tipikal di teman-teman Drakor Class juga senangnya itu dia komplit gitu. Kayak Kak Ima gitu, dia senangnya di spoilerin dulu gitu. Dia minta rekomendasi ke teman-teman Drakor Class gitu kan. Gimana nih area ini oke gitu. Terus jadi nunggu komplit nanti baru nonton gitu. Ya semua punya selera gitu dan semua benar. Betul. Dan ya sudah gitu, nikmatin aja. Kalau sahabat RPK nih, tim yang mana nih? Tim ongoing apa tim completed? Nanti kita akan bahas lagi ya pastinya sahabat RPK ya. Jangan kemana-mana, kita harus jeda break sejenak untuk menyamakan tanda waktu di studio RPK FM. Tetap di 96,3 RPK FM Jakarta. COVID Update.
Kereta rel listrik hanya akan mengangkut pekerja di sektor esensial dan kritikal saja. Selain pekerja di sektor tersebut, nantinya mulai hari Senin 12 Juli 2021, KRL tidak akan diperbolehkan menaiki transportasi tersebut. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 yang mengatur ketentuan perjalanan dengan moda transportasi kereta api. Selain itu, mulai pekan depan, calon pengguna KRL juga wajib menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja atau STRP atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Demikian sahabat RPK COVID Update untuk hari ini, dan jangan lupa untuk selalu patuhi 5M. Pesan ini disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Loh, ini kan K-pop. Ada di RPK FM. K-pop, kenapa enggak? Makanya, ayo dengarkan Cowayo Show di RPK FM setiap hari Sabtu pukul 2 siang sampai 4 sore waktu Indonesia Barat. Di Cowayo Show, sahabat RPK bisa update info-info seputar K-pop idol, drama Korea, budaya Korea, wisata, dan banyak lainnya. Sekali lagi, setiap hari Sabtu pukul 2 siang sampai 4 sore, Cowayo Show di RPK FM. Code Tashi Mannayo. Hai, itu bahasa Jepang, Bambang. Rehabilitasi stroke itu dimulai dari pada saat pasien menderita stroke dan sudah mulai stabil. Itu bisa dilakukan sedini mungkin di ruang perawatan intensif, kemudian dilanjutkan ke ruang perawatan. Setelah pulang dari ruang perawatan dilanjutkan rawat jalan pada saat pasien sudah pulang ke rumah. Pada saat pasien mendapat perawatan di rumah, caregiver juga harus sudah terlatih untuk melanjutkan perawatan yang ada di rumah sakit. Jangan sampai pasien stroke menjadi lebih lemah atau menjadi memburuk keadaannya, tapi bukan karena stroke-nya, tapi karena perawatannya yang tidak memadai. Latihan-latihan yang benar untuk melatih gerakan yang normal dan berfungsi itu sangat diperlukan oleh pasien stroke. Jangan segan-segan untuk meminta advice dari tenaga medis, karena dengan latihan itu fungsi-fungsi semula yang hilang atau berkurang akan menjadi lebih baik, sehingga pasien akan kembali lagi aktif untuk melakukan aktivitas sehari-harinya secara mandiri seoptimal mungkin dengan atau tanpa alat bantu, dan kembali melakukan perannya dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan masyarakat. Saya Dr. Yovita Maria Melania. Saya bekerja di bidang kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Pelita Kasih, Jakarta 96.3 RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK
sahabat RPK 96,3 FM. Tips sehat cegah TB. Yang pertama, makan makanan bergizi secara teratur. Kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, lakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Saya Dr. Eva dari Puskesmas Kecamatan Tebet untuk RPK FM. Balita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Masih di 96,3 RPK FM Jakarta. Annyeonghaseyo sahabat RPK. Kita kembali lagi dalam program Johai Show. Kali ini kita sudah masuk bahkan di kuadran ketiga. Masih bersama dengan Kak Dwi Tobing, Kak Talita Rahma, dan Kak Lendi dari Drakor Kelas. Nah, aku juga mau tanya nih kali ini ya. Masih seputar drama Korea yang bertemakan medis. Biasanya tuh adegan apa sih yang paling ditunggu-tunggu nih dari setiap episodenya gitu ya? Mulai dari Kak Lendi terlebih dahulu, gimana Kak Lendi? Kak Lendi, sorry. Suaranya belum kedengeran karena masih di-unmute ternyata. Iya. Oke. Maaf. Kalau Kak Terlalu Lendi semangat gimana udah ngobrol duluan. Gak apa-apa. Iya, yang paling dinanti tuh agak aneh nggak sih kalau aku tuh nantiin darah yang muncat-muncat kalau pas lagi di operasi. Jadi kalian abis ini kita ngobrol ya. Kata Kak Popi. Iya, bener kata Kak Popi. Jadi pas dia bilang mes gitu, terus kan mulai tuh dibuka, misalnya kayak Jang Yuk pas itu operasi otak gitu. Pas otaknya dibelah tuh rasanya kayak itu rasanya kayak yang udah mulai deg-degan gitu. Jadi yang paling dinanti ritual-ritual sebelum operasi, kayak yang cuci tangan dulu, terus nendangin pintu itu. Oh Itu iya. tuh aku suka banget. Iya kan ya, pintunya dibuka, ditendang dulu. Terus habis gitu tangannya begini, terus habis gitu mulai dipakein baju operasi, dan mulai sepanjang operasi tuh deg-degannya itunya tuh vibes-nya dapet banget sih kalau drama Korea tuh. Jadi yang ditunggu justru di bagian benar-benar pas medisnya gitu ya, di ruang operasi. Oh, Iya, tangan aku sampai betul. kayak niat banget gitu. Iya gitu Kak Popi. Agak itu sih. Jadi kalau nonton drama thriller tuh juga gitu, bagian yang berdarah-darah tuh paling ayo. Jadi pelampiasan penonton terhadap. Jadi pas adegan begitu kan wajah si aktornya tuh paling kelihatan, paling apa sih, mendalami gitu. Jadi kalau operasi kayak ngasih CPR gitu, itu perasaan tuh wajahnya paling apa ya, meyakinkan gitu. Kayak di Dot tuh pertama kali ngelihat Onyu Saigi jadi dokter kan, Ya, betul. itu tuh berasa dia tuh kan masih aktor idol tapi jadi aktor gitu. Jadi pas Iya, pertama betul. kali dapet acting jadi dokter tuh berasa kayak, wah ayo kamu bisa Onyu, ayo. karena kita sawo ya. Oh Gitu gitu. ceritanya kamu. Oke. Paling menantikan pokoknya kejadian yang paling genting itu kayaknya di drama kedokteran tuh paling yang wah gitulah puncaknya gitu. Biasanya tuh orang-orang tuh apalagi cewek-cewek gitu ya, oni-oni tuh biasanya nunggunya tuh padahal bagian romantisnya. Kalau romantisnya dokter tuh kayak rada-rada cringe, Bikin tapi deg-degan ya. gimana gitu ya. Kalau dari Kak Lendi, Kak Dwi dan Kak Talita juga punya. Iya, Kalau Kalensin itu senang emosional, jadi pasti dia akan lebih ke arah adegan kayak gitu. benar-benar. Kalau romantisnya dokter itu romantisnya orang nerd.
Ya, betul. Ya kan? Jadi Betul. apa ya, quirky tapi lucu gitu kan. Tapi terus kayak kalau kayak nonton ini loh Kak Popi, referensinya kalau film apa romcom Amerika itu ada The Big Bang Theory. Oh. Nah, agak gitu, tapi kan kalau drakor kan lebih banyak drama, kalau itu kan sitcom ya. Iya, Nah, betul. kalau karena kalau Hospital Playlist kan bagian romantisnya ada, tapi dia kan ada, semuanya ada ya, romantisnya ada, bagian friendshipnya ada, family-nya ada, ya medisnya udah pasti ada gitu loh. Ya kalau bagian romantisnya pasti ditunggu juga lah. Itu kan ada winter couple, ada apa Ik-jun sama Song Hwa yang nggak tahu kapan jadinya kan gitu ya. Betul. Ada Ik-sun dan Ji-won, aduh itu. Jadi itu juga ditunggu sih. Tapi itu dikit-dikit nggak bikin enak gitu. Oke. Itu dari Kak Dwi, sahabat RPK. Nah kalau dari Kak Talita gimana nih pendapatnya? Apa yang kutunggu ya? Kalau aku senang karena aku senang kalau medis itu pembicaraan pintar di antara mereka gitu. Jadi kalau medis ini benar-benar apa ya, kemampuan acting kalau dariku pribadi gitu. Maksudnya bisa nggak sih gitu ya, namanya seorang aktor atau seorang aktris gitu. Menurutku adalah dikala dia benar-benar men-challenge yang bukan ilmunya, dan menurutku salah satu yang tantangan terbesar untuk aktor sama aktris ya jadi dokter gitu. Karena kan susah gitu, skripnya pasti susah ya kan, ada banyak istilah kedokteran gitu kan, kecuali kalau memang mereka latar belakangnya dokter. Tapi kan kalau di Korea dia rata-rata belajarnya memang seni ya, maksudnya dari universitas seni di sana gitu. Jadi benar-benar untuk mereka sendiri itu sulit gitu, sama kayak drakor hukum juga itu juga sulit karena kan ada istilah-istilah hukum yang ribet juga. Nah begitupun dengan dokter. Jadi kalau aku terkesannya adalah memang kualitas acting pastinya. Nggak semua aktor itu oke saat dia jadi dokter. Nah menurutku aktor-aktor yang udah berhasil dan termasuk yang bikin sukses di rating adalah aktor yang keren untukku. Gitu. Oke, nah kalau ngomongin soal aktor nih, sejauh ini dari semua drama medis yang sudah Kak Dwi tonton, Kak Talita tonton, kalian ditonton, ini pasti udah nungguin ya. Kira-kira udah mau aktor siapa nih? Udah mau ngebucin nih, benar. Aktor siapa nih yang sangat-sangat cocok untuk memerankan profesi dokter di drama Koreanya? Kalau Lita, aku tahu sih jawaban Kak Dwi. Aku tahu jawaban Kak Dwi. Aku tahu jawaban lo. Oh, oke. Berarti kalau gitu jawabnya jangan sesuai itu ya. Kak Dwi jawab Kalita. Kalita jawab Kak Dwi, Kalendi jawab favoritnya aku ya. Oh, boleh. Oke. Nggak gitu. Nggak gitu. Kalau dari Kak Dwi deh, Kak Dwi gimana Kalendi? Kok Kak Dwi gimana Kalendi? Jadi nggak fokus nih. Kak Dwi gimana? Aktor siapa? Kalau misalnya yang 5 ini ya, yang di apa Hospital Playlist, kalau itu menurutku udah top lah. Dari pas banget gitu, maksudnya mereka kan dokter bedah ya, maksudnya bukan dokter spesialis gitu, di senior semua di rumah sakitnya gitu. Jadi kalau itu nggak tahu gimana cara ngapalin skripnya ya, gue nggak ngerti juga ya. Itu canggih, itu nama penyakit lah, nama apa, semua ketek gitu, apa gitu. Kita ngeliatin, kita yang baca skrip di sampingnya aja nggak sempet gitu, dia udah lewat aja. Nah cuman ada satu lagi yang aku suka, jadi di luar 5 ini ya Lita, lu buat tau lu mau bilang yang mana ya. Cuman udah eye kontak ya. Di luar yang 5 ini, aku suka ini Song Seung-hoon. Oh. Tapi waktu itu dia jadi psikiater ya, jadi beda. Jadi bayangin punya dokter psikiater kayak gitu, kayaknya kapan sembuhnya ya gitu kan. Malah ngebunuh sama dokternya. I know you, Kak Dwi. Apa tuh? Aku tahu dirimu, tetap aku udah tahu pasti kamu jawab yang itu, aku juga udah tahu. Tetap ketebak ya. Aduh. Ini kayaknya ada momen-momen di mana Kak Dwi dan Kalita tuh ngebucin bareng, kayaknya ada deh. Pasti. Kalau di drakor kelas pasti ada. Kalau Kalencin tuh biasanya satu aura sama Karijo biasanya. Dia beberapa bucin gitu cocok tuh Kalendi. Terus Mbak Dike, Karijo tuh Kalendi cocok tuh, Lee Jae-hoon gitu-gitu, Yang Hyuk. Terus Jungki tuh udah pasti Kalendi abis. Aduh.
disebut lagi ya. Nanti pokoknya kita juga akan bahas nih gimana hospital playlist kira-kira alurnya tuh bakal kemana gitu ya. Padahal baru 4 episode tapi aku udah nanyain alurnya. Gak apa-apa, kita akan bahas. Cuma bersama dengan Kak Dwi, Kak Talita, dan Kak Lendi. Dan sahabat RPK jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda break berikut ini. Halo Sobat RPK, saya Dr. Reza Aditya Arpandi, spesialis saraf. Di sini saya mau menekankan bagaimana sih caranya kalau kita menemukan anggota keluarga ataupun teman ataupun seseorang yang mengalami kejang. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan panik. Itu yang pertama. Kemudian kita pastikan si penderita aman dari lingkungan sekitar, aman dari tempat-tempat yang berbahaya. Kita usahakan kita jauhkan dari, misalnya, singkirkan benda-benda yang berada di sekitar sehingga penderita dapat mengalami kejang dengan aman. Kemudian kita longgarkan bajunya, longgarkan baju bagian atas, kemudian miringkan kepala atau miringkan badannya ke samping untuk menghindari lidahnya jatuh ke belakang ataupun untuk menghindari air liurnya masuk dan menyumbat jalan nafas. Dan kita biarkan kejangnya tetap berlangsung. Jangan memasukkan benda apapun ke antara gigi, benda apapun ke dalam gigi penderita, karena bisa menyebabkan gigi patah. Dan begitu kejang selesai, biarkan mereka beristirahat, biarkan mereka tetap tidur, berbaring. Kemudian kalau sudah bangun dan dapat menjawab pertanyaan dari kita, baru kita berikan minum. Dan setelah itu baru kita ke dokter terdekat. Anita Kasih, Jakarta 96.3 RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Masih di 96,3 RPK FM Jakarta. Annyeonghaseyo sahabat RPK. Kali ini kita sudah masuk ke bagian akhir Joy Show pertama bersama dengan Drakor Class. Masih bersama dengan Kak Dwi Tobing, Kak Talita Rahma, dan juga Kak Lendi. Kali ini kita masuk ke bagian Hospital Playlist Season 2 yang bahkan minggu ini tuh mencetak kembali rating tertinggi dari Nielsen drama Korea. Nah, dari Kak Dwi, Kak Talita, dan Kak Lendi yang juga ternyata mengikuti Hospital Playlist Season 2 secara ongoing ya? Yap. Gimana nih
kelihatannya plotnya nanti akan jalan kemana? Tetap pengennya ada Yang sulit. pasangan yang jadi sih tetapnya. Jadi ya ternyata ya. Pengennya penonton. Jadi semua punya pasangan, jadi kehidupannya makin seimbang ya. Kan sementara kayaknya kalau ngelihat kehidupan mereka tuh udah bahagia banget, tapi kan masih sebatas persahabatan, karir, terus hobi, semuanya oke. Tapi kecuali percintaan kayaknya kok masih menyedihkan gitu. Jadi pengennya Hospital Playlist semua karakter dokter kita ini mendapatkan pasangan yang sakinah mawaddah dan warahmah. Ini doanya tuh kayak doa-doa di pernikahan gitu ya kalau ini. Kalau Leni kok heran ya Len ya. Iya. Pasti dibawanya ke happy ending kalau aku. Oke. Nah, kalau dari Kak Dwi dan Kak Talita gimana pendapatnya? Kalau aku sendiri, jujur Li, baru dapat spoiler untuk episode 4 karena aku belum nonton, jujur aku belum nonton episode 4 gitu ya. Cuma karena beberapa teman Drakor Class sudah ada yang nonton, biasalah kita kan berbincang di ruang chat kita di sana gitu ya. Udah dapat spoiler gitu kan. Katanya udah mulai biasalah kalau pacaran jarak jauh gitu kan, terus gonjang ganjing gitu kan, ya wajar lah ya. Terus apakah nanti pasangan ini akan bersatu lagi atau enggak, mungkin akan lebih diceritakan. Terus kan masalahnya mereka juga masih backstreet ya awalnya ya. Nah kira-kira sahabatan ini tuh karena si Ikjun sama Juwan ini kan deket banget, sangat dekat ya, satu kampung, terus tetanggaan pula gitu kan. Istilahnya benar-benar apa ya, semua bobroknya mungkin Ikjun juga tahu, begitupun sebaliknya karena 20 tahun sahabatan itu nggak main-main. Nah, apakah mengizinkan adiknya pula, adik kandungnya diambil sahabatnya, itu keputusan yang nggak mudah juga gitu kan. Benar. Sempet gitu kan, tahu sendiri kan kalau sahabat kayak gimana gitu kan, belum tentu itu restu turun. Terus pengen juga, bener sih ya nggak jauh beda sama Kalencin gitu ya, kalau ya semua harus punya pasangan masing-masing, sampai yang dokter kandungan pun ya kalau bisa sama yang dokter magang, asisten residennya itu loh kan, tergila-gila kebucin banget sama dokter kandungannya kan. Nah kenapa nggak sama itu aja sih gitu, tuh kan manis banget gitu. Lucu loh maksudnya, maksudnya gini, beneran antara aslinya sama yang di dramanya itu si dokter kandungan bener-bener dekat sama sosok ibunya gitu. Jadi lucu aja gitu, bener-bener sih aku ngerasa dia akan memilih orang yang akan bisa, istilahnya ibunya bilang oke, baru dia akan mau deket gitu. Jadi aku rasa si perempuan ini memang harus agak-agak PDKT sih kayaknya. Tapi tahu sendiri Kak, kalau dokter-dokter spesialis itu begitu sibuknya gitu. Dia kali aja punya keajaiban kayak pasangan winter couple yang disukain abis sama Kak Dwi ya kan. Abisnya aku sih berharap itu berarti ya, pasangan winter couple ada bisa spin off ya. Betul. Yang winter couple tuh bisa ya sampai berjalan di altar pernikahan. Makanya itu kan pasangan favoritnya Kak Dwi gitu. Bener-bener. Gak usah sampai ada adegan pernikahan dong. Itu ya. Mengarah ke sana lah, mengarah ke sana. Karena kan dipantau tapi ya, dipantau ya. Ibunya kan udah setuju. Ibunya kan udah setuju juga tuh. Ibunya si Yong Yusut, aslinya kan namanya Yang Yusut, S kan ibunya si yang cowok kan. Yang penting anak gue enggak ikutan kakak-kakaknya melayani Tuhan gitu kan. Yang penting anak gue bisa meneruskan rumah sakit bapaknya. Nah istilahnya dipegang banget gitu, mumpung jatuh cinta kan, sejuta rasanya ya nggak. Kayak gitu lah. Oke, berarti udah jelas nih ya, kalau dari Kak Dwi gimana pandangannya, itu sebenarnya udah jelas. Tapi aku mau dengar juga. Tapi kalau aku kan nggak begitu suka memprediksi ya. Beneran itu tidak hobiku. Aku sukanya tidak hobiku memprediksi. Jadi aku lebih suka diikutin aja gitu kan. Apa yang pokoknya kita nikmati itu ceritanya satu persatu gitu, apa yang dibuat sama pembuat skenarionya. Tapi kalau lihat dari yang episode 1 sih kayaknya mudah-mudahan ada pasangan baru. Kemungkinan kan ada 2 tuh ya, antara dokter Objin atau Ikjun. Kan itu ya salah satu. Pengennya yang mana nih? Pengennya dua-duanya. Pengennya dua-duanya jadian dong gitu kan. Kayaknya yang
si dokter jantung itu nggak tahu ya, kayaknya break ya katanya di keempat ya. Aku juga nggak ini sih, belum nonton juga. Jadi oke. agak menghindari segala bentuk spoiler sebelum nonton gitu ya. Jadi kalau udah kena spoiler itu ini loh Kak Popi, menghilangkan apanya ya? Rasa penasaran ya. Bukan, menghilangkan Emotion kalau tadi itu tentang emotion. Bener, jadi ketika kita nonton udah emosinya udah jadi setengah gitu loh, nggak gitu lagi gitu. Bener. Berarti mesti jauh-jauh dari medsos nih sebenarnya Kak Dwi ya? Iya, jadi begitu kelihatan ada still cut hospital playlist langsung skip gitu. Ya intinya sih nggak ada ekspektasi tertentu, tapi kalau hospital playlist kan modelnya apa ya, seperti day to day ya gitu. Jadi halus gitu loh. Jadi nggak ada villain, nggak ada yang jahat, terus ada yang baik, terus perang, terus menang, nah, kan nggak ada gitu ya kan, yang ada sakit sembuh, sakit nggak sembuh kan gitu. Nah, itu sih yang salah satu yang menarik dari drama ini kan juga itu, nggak ada keiman, semua orang baik hati gitulah. Itu makanya banyak yang suka, ratingnya juga naik kali ini. Dan ini juga jadi salah satu drama yang kita rekomendasikan nih untuk sahabat RPK. Weekend jangan kemana-mana ya, PPKM masih berlanjut di rumah aja. Ada banyak drama Korea, apalagi drama Korea yang bertemakan medis yang sudah kita bahas di Johai Show bagian pertama. Dan kali ini aku mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Lendi, terima kasih banyak untuk Kak Talita dan Kak Dwi sudah bersedia untuk siaran siang hari ini di Johai Show, dan kita pasti akan berjumpa lagi di next episode membahas tentang apa, drama Korea apa yang kita bahas, temanya apa, pokoknya sahabat RPK nantikan, dan bisa juga lihat informasi selengkapnya di Instagram RPK FM @963RPKFM, dan informasi terupdate mengenai drama Korea pastinya juga ada di @drakorclass. Dan sahabat RPK, untuk artikelnya juga ada dong pasti di drakorclass.com. Yes, drakorclass.com. Yes, dan kita jumpa lagi minggu depan bersama dengan Drakor Class sahabat RPK, dan kali ini aku izin pamit undur diri untuk Kak Dwi, Kak Talita, dan Kak Lendi. Bye-bye. Sahabat RPK, jangan kemana-mana. Johai Show masih akan terus berlanjut hingga jam 4 sore. Setelah ini akan ada episode bersama dengan Karat. So, stay tune.